Ingat, Quran ini ibaratnya cahaya, ibaratnya ilmu yang Allah torehkan di hati. Imam Syafi'i pernah berkata dalam syairnya, ya, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu adalah sebuah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak menyinari orang-orang yang bermaksiat. Rasulullah SAW pernah bersabda, dan hadis ini ada di Silsilatus Shahihah nomor 519. Rasul bersabda, ta'allamul qur'ana wasalullaha bihil jannah. Belajarlah kalian Al-Quran dan mintalah kepada Allah surga dengan Al-Quran yang kalian pelajari itu. Qabla an yata'allamahu qaumun yas'aluna bihid dunya. Sebelum ada sekelompok orang yang mempelajari Al-Quran untuk mencari duniawi. Ya. Fa innal Qur'ana yata'allamuhu thalathah. Quran itu dipelajari oleh 3 jenis orang, 3 jenis manusia. Pertama, rajulun yubahi bihi. Orang yang membangga-banggakan dirinya dengan Al-Quran yang dia pelajari, Al-Quran yang dia hafal. Aku telah belajar Quran, aku ini hafid Quran, aku ini qori. Hati-hati. Yang kedua, rajulun yastaqilu bihi. Orang yang mencari makan dengan Al-Quran. Berarti guru TPQ nggak boleh dong ngaji dapat upah, nggak boleh dong. Boleh. Yang dimaksud mengambil makan dari Al-Quran, mencari makan dari Al-Quran adalah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah, berfatwa dengan Al-Quran, ya, tentang perkara-perkara haram yang kemudian dihalal-halalkan, membela yang mungkar dengan Al-Quran yang dia pelajari. Ini kan bahaya, ya. Nah, jadilah golongan yang ketiga, rajulun yaqra'uhu lillah. Orang yang membaca Al-Quran karena Allah Ta'ala. Ingat, hafalan Quran itu seperti onta yang kalau kita tidak ikat, maka dia bisa lepas kapanpun dia mau. Dan ingat, orang-orang yang salah niat dalam menghafal Al-Quran itu diancam oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kelak di hari kiamat ada 3 golongan yang pertama kali akan Allah panggil. Orang yang berjihad fisabilillah, orang yang diberikan ilmu oleh Allah untuk kemudian diajarkan, kemudian orang yang juga menghafal Al-Quran. Ini termasuk di golongan yang kedua. Golongan ketiga, golongan yang lapang rezekinya kemudian disuka bersedekah. Nah, kita bahas yang kedua ini, yang berkaitan dengan kita ini. Dipanggil orang tersebut, orang yang punya ilmu, orang yang sudah hafal Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran. Ditanya sama Allah, apa yang kau gunakan terhadap nikmat-nikmatku? Maka hamba itu menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkan ilmu itu, dan aku membaca Al-Qur'an karena Engkau ya Allah. Qal, maka Allah menjawab apa yang disampaikan hamba itu. Kadzabta, kamu itu dusta. Walakin ta'allamtal ilma liyuqalu alim wa qara'tal Qur'an liyuqalu huwa qari, huwa hafid. Bohong, dusta kamu, karena kamu belajar suatu ilmu karena pengen disebut alim, karena pengen disebut orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang terpandang, ya. Dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut qori. Oh, suaranya bagus, Masya Allah, sampai akhwat-akhwat itu pada senang, supaya dijadi rebutan orang-orang itu. Ayo nih jadi muridku saja, jadi mantuku saja, jadi apa contohnya, orang kepercayaanku saja. Bahaya. Liyuqalu huwa qari atau huwa hafid, itu dia orang yang hafal Quran. Maka yang ngeri dalam hadis ini dikatakan, wa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya sampai wajahnya itu terseret-seret, sampai dilemparkan masuk ke dalam neraka. Ya enggak jadi diridhoi sama Allah. Walaupun dia sudah punya ilmu, walaupun dia pandai membaca Al-Quran, dan dia telah banyak menghafal Al-Quran, ya. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang hafal Quran atau orang yang pandai baca Quran tapi malah dimurkai sama Allah Ta'ala, tidak diridhoi oleh Allah. Ingat 3 golongan yang tadi. Jadilah kita golongan yang ketiga, yang membaca Al-Quran lillah, karena Allah, bukan karena kepentingan dunia, untuk membangga-banggakan diri dengan hafalan kita, dengan Al-Quran yang kita pelajari.
juga bukan dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, yakni membela yang batil dengan Al-Quran yang dia hafal, dengan Al-Quran yang dia pelajari. Itu siksaannya berat sekali ya. Dan jangan pula menampak-nampakkan diri, membangga-banggakan diri, aku ini orang yang pandai baca Quran, aku ini orang yang banyak hafalan Quran, atau mungkin sudah hatam hafalan Qurannya. Orang nggak butuh tahu ya berapa banyak kita telah hafal Quran, berapa banyak riwayat-riwayat yang telah kita, riwayat-riwayat qiraah yang telah kita kuasai. Yang orang butuh adalah akhlak ya, adab, etika yang terpancar dari diri orang yang telah mempelajari Al-Quran. Jadi ya, mari kita perbaiki niat kita dalam menghafal Al-Quran. Semoga Al-Quran yang kita hafal menjadi pensyafaat kita kelak di hari kiamat. Al-Quran yang kita baca menjadi pensyafaat kita di hari kiamat, karena Rasul SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat sebagai pensyafaat atau penolong bagi orang-orang yang bersahabat dengannya, orang yang menghafalnya atau orang membacanya ketika di dunia.